Kata dia, investasi itu tahan-tahanan sabar atau kuat-kuatan sabar, kuat-kuatan modal, atau kuat-kuatan bandar. Oh gitu. Iya. Kalau kuat-kuatan sabar itu aliran fundamental. Kalau kuat-kuatan modal itu aliran trading. Kalau kuat-kuatan bandar itu aliran capital flow. Hmm. Nah, Tapi itu kalau bandar itu semua bisnis ada bandarnya nggak sih? iya dan tidak. Bandar dari segala bandar adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Iya kan? terus Karena betul betul apapun kalau antum mau masuk tapi Tuhan tidak berkehendak, betul. ah, Tuhan atau Allah? Tuhan itu sah untuk mengatasnamakan atau membahasakan Allah. Allah itu namanya. Hmm. Tuhan itu Allah itu namanya, entitasnya. bukannya namanya adalah Huwallahul ladzi Wallahul la ladzi kan la ilaha. Allah. Allah namanya. Ini Tuh, namanya. tadi tuh bilang Tuhan namanya. Hah? Nggak gitu. Apa begitu? Nggak kan? Ana Oke. bilang Nah, Allah itu namanya. Tuhan itu membahasakannya. Jadi ada banyak Tuhan. Tapi Tuhan yang benar adalah Tuhan Allah. oke, betul ya Sepakat salam. nggak? Jadi manusia itu Hah? hidup di dunia hanya untuk investasi. Kalau kata saya, sepakat nggak? Iya, investasi pahala kalau di akhirat kan. Iya betul. Tijaratan lan tabur. Masya Allah. Lan tabur. Kayak pernah denger itu lantabur. Ya, bahkan Anda mengikutinya dengan seksama 4 hari. Oh gitu ya? Iya. Dan Anda sangat mencintai produk tersebut. Enggak kalau saya. Dan memakai tuh Coachella ini enggak katanya. Kenapa sebut nama? Jadi yang mau ilmu manajemen dan pondok dan segalanya hubungi Coach Jailani, Iya. Lantabur. Iya. Coach Jailani, saya promosi Anda. Iya. Nah, terus kan kalau Gensi ini gimana caranya biar mereka bisa investasi? Karena sekarang banyak orang yang pengen investasi cepat dan cepat juga pengen punya sesuatu segala hal. Yang cepat didapat, cepat juga hilang. Dari mana itu? Apa Kata orang. buktinya? Apa buktinya? Buktinya, Eh, orang kalau cepat-cepat biasanya ilmunya belum lengkap. Ketika dia masuk ke sesuatu akhirnya mungkin awal-awalnya untung begitu ada satu dua hal kejadian yang ternyata tidak ada di ilmunya akhirnya jadi tergulung. Sama lah bisnis juga gitu bisa jadi setahun laba tahun kedua tahun ketiga jatuh bukan karena apa namanya kurang modal atau kurang dan pengalaman. kurang ilmu. Iya karena masih pemula kan orang kalau sudah besar biasanya kalau ditanya sudah banyak gagalnya kan pasti gagal. Betul, betul. Bermula dari gagal-gagal itu tadi ya baru nanti dia punya sesuatu yang besar. Nggak ada lah kecuali ente pewaris. Jadi pewaris atau perintis? Saya ini perintis. Perintis. Perintis yang nggak terlalu meringis. Kan ada perintis meringis, ada perintis yang tidak meringis. Kalau antum? Kalau Ana perintis yang tidak meringis, tidak harus susah-susah kumpulin dulu untuk beli tutup kamera, tidak harus kumpul uang dulu untuk beli kamera, kemudian apa namanya lampu. Alhamdulillah ada saja orang-orang baik yang membantu. Alhamdulillah. Tapi kan tetap saja harus diusahakan dan dicari. Betul, Enggak harus tiba-tiba diusahakan. minta ke orang tua kamera dikasih. Enggak, harus tetap diusahakan. harus usahakan. Cuman mungkin lebih mudah jalannya. Betul, betul. Jadi tetap aja susah merintis itu. Susah. Meskipun nggak gini, kadang sebagian orang Enggak tergantung modal tar juga. dulu. Sebagian orang kalau dibilang ini ada keberhasilan fulan, ini ada cara tips-tipsnya fulan atau ini adalah histori ceritanya fulan. Selalu mesti yang dicari adalah sesuatu yang nggak ada di dia. Betul, betul. Misalnya si fulan kan bapaknya kaya. Begitu ada cerita yang lain yang bapaknya miskin, si fulan kan temennya kaya, dia bisa minjem dulu. Ntar ada lagi yang lain lagi, si fulan kan kebetulan waktu itu dapat jackpot uang kaget. Nah, itu banyak kayak gitu. Nah, yang harus gini, kalau ana dulu di kelas bukan dulu kemarin di kelas biasanya ngajarin anak sanawi kelas 11 tuh nulis papan tulis. Ada 1001 alasan untuk pecundang. Dan ada 1001 cara untuk pemenang. Ada 1001 alasan untuk pecundang Dan ada 1001 alasan, ada 1001 cara untuk pemenang. Oh. Jadi apapun masalahnya kalau Anda orang sukses ya cari solusinya. Berarti mindsetnya yang harus dirubah. Mindset, kemauan keras. Dan ada tuh saya dapat orang pernah bilang gini, setiap orang itu dalam hidupnya punya apa namanya
kalau di bahasa saham atau bahasa investasi nyebutnya moat, parit, apa itu? Keuntungan yang hanya dia yang punya. Seperti apa tuh? Contoh gini, ada orang lahir kaya, berarti keuntungan yang hanya dia yang punya adalah kaya ketika orang lain miskin. Ada yang lahir mungkin miskin, tapi orang tuanya tuh tidak toksik, orang tuanya bagus mendidiknya, suportif, kemudian akhirnya membuat dia bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sementara yang kaya itu bisa jadi orang tuanya toxic parenting lah istilahnya orang sekarang. Ada juga yang mungkin tidak ini tidak itu, tapi kebetulan dapat senior atau mentor yang bagus. Itu tuh semua keuntungan pribadi yang setiap orang biasanya dapat di dalam periode hidupnya. Atau bahasanya privilege. Terserah mau privilege. Kalau yang ini tuh anak dengar dia bilang advantage apa gitu. Pokoknya keunggulan yang hanya ente dikasih, sementara kebanyakan di sekitar ente nggak dikasih. Oh, coba kita tanya anak Unhas. Nah, apa itu namanya? Apa namanya itu? Titik-titik advantage. Bukan capital advantage. Kalau capital advantage modal sudah pasti. Pokoknya setiap orang tuh dapat advantage yang hanya dia. Ya ini kembali kepada konsep Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh maha adil dalam hidup itu. Dia pasti selama Anda hidup pasti masih ada rezekinya. Dan selama ada rezekinya masih ada peluang diberi. Nah, tinggal sadar nggak nih pas ada peluang. Cuman kan kebanyakan orang selalu kembalinya duit. Enggak, sebagian orang kan kalau bilang kalau Allah Maha Adil, kenapa dia punya lahir dalam keadaan kaya raya? Dan kesana dulu. Lahir... Ini lagi investasi. Kenapa tiba-tiba ke pembahasan akidah? Okay. Atau mau lanjut ke sana? Tinggalkan investasi. Investasi saja. Oh gitu. Biar kita fokus. Nah, jadi harus fokus kepada keunggulan. Competitive advantage. Keunggulan kompetitif seseorang. Competitive advantage. Misal ada orang yang kayak antum lah, jago ngomong. Enggak juga. Daripada saya. Daripada dia apalagi. Jago negosiasi. Ya Surya, betul nggak? Betul, jago negosiasi. Jago jualan barang meskipun mungkin barangnya nggak ada harganya, betul nggak? Nah, dan itu kan keunggulan yang nggak banyak orang punya. Tapi kan bukan uang, iya kan? Bukan uang, bukan circle juga, tapi skill. Mungkin bisa dipelajari skill komunikasi, marketing, negosiasi segala macam. Tapi kalau nggak bakatnya, tetap butuh effort, butuh waktu, butuh iya kan? Nah, misalnya Surya nih jago nyangkul, misalnya jago ngangkut batu, dia bisa menerka-nerka tumbuhan mana yang kalau tumbuh bagus, yang kalau misalnya saya gabung sama dia ini berkompetisi di pertanian, ya saya pasti kalah. Memang bukan kompetitifnya. Kalau aneh dulu ngetes di internet tuh sering ada pengetesan kecocokan karakter dengan profesi. Iya. Dan ternyata kecocokannya itu di angka-angka, di konsep, di meja administrasi, makanya kayak investasi, lawyer, administrasi. Oh, ibaratnya di belakang meja. Ya, pokoknya ada dengan angka. Belakang meja ya. Nah, kalau itu antum. Canda ya warga Sakir Bab. Saya bukan pejabat. Dia bukan pejabat, tapi insya Allah akan jadi pejabat. Tunggu 20, enggak usah 20 kelamaan, 10 tahun lagi kita akan tunggu dia. Oke, Tuhan saja tahu. Nah, sampai mana tadi? Saya mana, Surya? Oh, profesi. Nah, ternyata profesinya berkaitan dengan angka dan data, bukan berkaitan dengan orang. Makanya kalau sudah marketing berkaitan dengan orang, sudah mimpin prajurit berkaitan dengan orang, agak delay kemampuannya nih butuh. Nah, setiap orang punya itu aja berkaitan dengan skill, belum lagi berkaitan dengan uang. Ada yang orang kalau sudah dikasih uang, uangnya hilang nggak tahu kemana. Betul. Iya kan, ada yang suka kalau misalnya ngelola uang, hitungannya segini, kenapa uangnya segini? Betul. Terus itu tuh competitive advantage yang setiap orang harus cari. Tapi setiap orang pasti punya. Pasti punya, tapi kadarnya bisa beda-beda. Kalau orang yang kayak cacat mental gitu gimana? Dia punya privilege. Ada yang jago ngomong, tapi buntung-buntung. Ada yang buta tapi pendengarannya bagus. Ada yang penyakit itu dia ngomongnya susah terus kayak akal terbelakang. Ya makanya Anda bilang kadarnya nggak mesti sama. Tapi pasti ada lah. Kan dia memang ada rezekinya di situ. Contohnya ada teman-teman kita orang di UIM lah. Kalau di kelas masih didorong pakai kursi roda, nggak bisa baca karena buta, tapi pendengarannya dan hafalannya kuat. Itu kan salah satu bukti. Artinya setiap orang pasti punya keunggulan tersebut. Nah, cuman
Harus Mau nggak? dicari. Iya. Dan nggak harus sekarang ya, bisa jadi nanti dikasih, bisa jadi nanti, kan rezeki kan sepanjang orang hidup. Yang penting orang tuh berusaha terus. Nanti ketika ketemu usahanya dengan jackpot itu, yang orang nyebut jackpot, kalau kita nyebutnya apa, mau hibah dari Allah. Tiba-tiba Allah mau kasih antum lebih karena memang saatnya dikasih. Pas ketemu naik itu barang. Tapi kalau antum ndak usaha tiba-tiba dikasih ya hilang. Kayak saya kenal orang itu tiba-tiba dapat sekian. Kalau tembus tuh berapa sih duitnya? Apa? Kalau tembus? Tembus 40 juta. Yalah, anggaplah dapat tiba-tiba 40 Katanya dia juta. dapat 100 juta karena Oh, karena dia banyak beli-beli ini juga, ya. jual-jual juga. Jual-jual terus yang Iya, lain-lain. 100 juta lenyap dalam hitungan bulan. Iya. Dia bilang menyesal saya. Itu kan competitive advantage. Saat itu dia dikasih 100 juta. Di saat orang-orang harus bertahun-tahun kerja pada 100 Iya, juta. bahkan nggak tahu Surya pernah megang 100 juta nggak Surya? Kalau Saya 100.000 saya pernah aja juga belum pernah, apalagi antum. Kalau beliau nih udah insya Allah 100 M. Amin. Nanti baru saya 100 T. Habis itu antum 100 apa antum mau? Jangan ketabir, didoakan ini. Tapi jadi cukup nih investasi. Nah terus kalau orang-orang kayak Surya ini yang masih kuliah tapi sambil kerja, itu apa yang dia harus lakukan? Grinding. Enggak. Nggak ada lagi solusi selain grinding. Karena antum nggak punya Kasih tahu kekayaan. grinding itu apa? Grinding tuh inilah pokoknya kerja keras. Waktu di luar ini kerja lagi, jadi ya mau nggak punya yang lain. Tapi dia sandwich generation. Semua orang sebenarnya gitu, orang dulu juga Antum sandwich nggak? generation. Sandwich. Oh sandwich. Iya, siapa bilang nggak sandwich? Oh. Orang dulu juga sandwich, sekarang aja dapat istilah, dulu nggak dapat istilah. Orang dulu apa nggak biayai bapaknya, nggak biayai anaknya, kan dulu gitu. Ya mungkin dia dapat temennya nggak biayain siapa-siapa, dia child free, orang tuanya kaya. Tapi kan hidup kayak gitu, hidup nggak bertanggung jawab. Berarti dia harus kerja keras. Keras sambil belajar biar cerdas. Dan berdoa sama yang Maha Kuasa. Sudah pasti. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Salam. Apa itu artinya, Ustaz? Ustaz Surya, apa artinya Ustaz? Pindah antum kuliah, jangan pertanian. Tapi kalau tidak ada bagi seorang pemuda yang jadi bekal dia selain kesungguhan dia saja, maka yang pertama kali khianat terhadap dirinya adalah kesungguhannya. Bagaimana itu maksudnya? Yang berkhianat kesungguhan itu seperti apa? Ya misalnya ada orang udah kerja keras, segala hal dia lakukan, tapi kok ujung-ujungnya kok gagal juga. Sehingga akhirnya dia nyalahkan, ya enak si fulan, dapat duit. Oh iya. Enak si fulan, takdirnya enak. Saya pagi sebelum subuh sudah bangun, macet kerja, dimarahin bos, macet lagi pulangnya. Uang gaji mepet UMR, habis buat bayar ini, utang, pinjol, investasi bodong dan segala macam. Hidup udah 30, 35, bentar lagi 40. Boro-boro mikirin nikah dan rumah. Tapi berarti Untuk dia kesehariannya harus susah. belajar literasi keuangan juga. Bisa jadi dia banyak duit tapi kayak nggak kerasa gitu, kan ada yang kayak gitu. Iya, pastilah setiap orang. Emang sepenting itu belajar literasi keuangan? Atau udah belajar literasi keuangan belum? Belum. Tapi bisa aja hidup tanpa literasi keuangan, bisa aja. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Tapi kan hidup itu kan ada banyak jurus dalam hidup. Ada namanya ilmu parenting. Apakah tanpa ilmu parenting orang bisa bikin anak dan anaknya besar? Bisa, buktinya banyak orang nggak belajar ilmu parenting. Ya. Tapi lebih bagus tentu yang belajar. Betul. Apakah nanam-nanam bisa tanpa belajar ilmu pertanian di Undas, bisa nggak? Menurut antum bisa kan? Bisa. Tanam depan sini bisa, tumbuh, berbuah. Tapi kan akan lebih bagus kalau ada ilmunya. Betul. Sama juga finansial. Ya memang kalau takdirnya kaya. Saya kenal orang yang nggak tahu dia pegang uang berapa, asal rogoh saku, asal buka rekening ada berapa, kalau nggak ada pinjam orang, tapi bisnisnya terus berkembang. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu. Betul. Kebanyakan justru boncos. Ada itu orang buka bisnis, dia nggak tahu HPP-nya berapa. Iya. Dia nggak tahu ini untungnya tahu itu berapa. kayaknya. Iya, kita semua kenal dia siapa. Nanti akan saya panggilkan orangnya, warga sekalian di sini. Tapi untung terus. Ya itulah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Terus, Jadi kita bahas dunia aja terus ini. nanti akhiratnya. Nggak suka akhiratan tuh. Suka lah sembarangnya. Kan tadi tujuan utama kita adalah akhirat. Tijaratan lan Sembarangnya tabur. tuh. Iya. Nah terus apa namanya? Ada orang nih. Misalnya dia gajinya 2 juta, anggaplah 2 juta.
mungkin dia juga kuliah, dia juga semi generation, tapi dia cicil motor misalnya. Oh, kalau saya, misalnya gajiku 10 juta, kan banyak tuh dibandingkan yang cuma 2 juta, Ya, ya. 5 kali lipat. Apakah saya akan nyicil? Saya nggak akan nyicil. Nyicil motor enggak, mending saya cash. Nyicil iPhone, Enggak, mending saya beli Android 2 juta. iPad. Enggak. Kecuali kita beli sesuatu kecuali memang benar-benar butuh. Iya. Kalau benar-benar butuh ya sudah, mending cash out saja. Kalau emang ada uangnya, kalau nggak ada uangnya pinjam saja dulu. Daripada nyicil, marginnya tebel. Kalau udah terlanjur, Kalau sudah terlanjur bertaubat. Bertaubat. Apa salahnya bertaubat? ya, betul. Nggak ada salah. Nggak ada salah. Iya. Nah, Qul tastaghfiru rabbakum innahu sebentar. kana ghaffara. Kenapa harus bertobat? Itu kan nggak dosa. Bukan. Taubat harus dosa. Taubat itu adalah satu penyesalan dan keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Dan banyak seperti itu. Ketika mereka nyicil, habis itu ternyata nikmatnya cuma sebulan 2 bulan, habis itu mereka nyesal. Begitu lunas, mau nyicil lagi yang lain. Itu namanya ketagihan, Oh, kita iya. kecanduan. Kenapa Nggak bagus tuh kalau kecanduan. Ada ya orang nyicil itu kecanduan. Ada. Bahkan nyicilnya belum lunas dia pesan baru lagi. Siapa? Ada. Banyak kan orang kayak gitu. Iya, benar. Seperti ada juga orang kecanduan trading. Meskipun Iya. Tapi kalau untung gimana? ya bagus kalau untung. Oh, iya. Kalau rugi tapi digas terus lama-lama habis Itu modalnya. lama-lama habis. Nah, jadi saat itu harus tobat memang. Dan jangan rakus. Betul. Bersyukur pada Allah. Bersyukur Apa yang sudah dikasih. didapat disyukuri. Betul. Kalau digas terus kemudian habis, nanti marah-marah. Nah, tadi antum bilang kan apa namanya? Kumpulin duit, investasi, belajar segala macam. Terus duitnya itu untuk akhiratnya mana? Antum nggak bahas. Antum nyuruhnya simpan terus. Ana nggak pernah nyuruh simpan. Secara tersirat. Jangan simpan uang ya. Para warga sekalian, kalau kalian simpan uang, yang rugi diri kalian sendiri. Loh kok gitu? Daripada habis dibelanjakan. Enggak, diinvestasikan. Diinvestasikan. Atau dibisniskan. Enggak ada uang itu diam. Uang diam itu nanti dimakan rayap kalau ditaruh bawah Ada kasur. namanya sekarang lagi viral, harus ada dana darurat untuk 1 tahun. Itu gimana? Kalau dana darurat itu kita serahkan kepada Allah. Oh, antum nggak setuju berarti dana darurat? Dana investasi itu harus liquid. Ya kan bisa jadi minus. Kalau minus jangan ditahan. Minus 5% tarik. Bukannya investasi itu hold. Hold itu selama menguntungkan. Kalau rugi namanya bukan hold, bukan menghold investasi tapi menghold menambah kerugian. Itu bukan investasi. Anda dikerjain sama orang-orang ahli investasi masa lalu yang bodoh. Sudah keluar kata-katanya. Iya bodoh. Buktinya dia ajarin orang ilmu yang bikin orang habis uangnya. Masa dibilang nggak bodoh? Masa ente mau dapat ilmu yang begitu? Bikin orang merah? Enggak lah. Jangan sudah merah. Begitulah namanya investasi. Ini tambah merah ya begitulah namanya investasi. Ya kalau begitu investasi nggak usah diikutin. Terus biar bagaimana orang kalau dari nol kayak Surya nih, dia belum tahu investasi terus dia mau investasi. Kemarin dia mau investasi di kripto ya? Iya. Takillah. Haram itu kripto kata MUI. Gimana tuh? Hah? Kita tanya beliau yang sudah membahas nih kan. Jadi apa hukumnya, Ustaz? Ada saya tulis sebuah tulisan, nanti bisa dibaca. Panjang soalnya kalau dibahas. Oh gitu. Tunggu para warga sekalian. Suatu saat kita akan bahas. Surya, ya? Untuk Surya saja. Tanya Surya nanti ya. Datang ke kemana ini? Ke Maros. Pokoknya cari yang namanya Surya. Dia sudah dapat ilmu khusus Bitcoin. Halal atau haram. Nah, dia mau beli kayak kripto kayak ngodeng. Apa itu? Penut itu gimana? Jadi beli. Karena teman-temannya katanya itu di kampus gimana? Itu sering bermain kayak chart gitu katanya, ambil keuntungan. Nah, teman antum untung nggak? Kayaknya ada pendapatannya kayak tiap pekan ratusan ribu gitu, Sas. Dari trading. Kayak trading. Dari trading 800.000 per bulan. Kripto. Ratusan ribu. Oh 100 200 per bulan tapi itu. Rata-rata. Kalau per bulan Pensiun 100 200. Bukannya jual kimbab lebih banyak untungnya kayak. jual kimbab ya lebih banyak untungnya. Iya. Kayak sih. Tapi Ini juga sampingan jual kimbab. Kita dia pikir cuma hari Ahad saja jual kita kimbab. pikir jual kimbab nih nggak sampingan. CEO-nya media ini jual kimbab itu. Iya. Ini bos Sakir Bab. Oh, sakit. Jual setiap hari Ahad pagi di Di Carefree CFD Day. Maros. Jual kimbab.
Padahal pakai mobil jualannya. Jadi gimana? Harus cari uang. Orang yang sudah pakai mobil saja masih jualan nasi kepal. Nah, itu gimana tadi? Dia kan Kau jualan nasi kepal depan sini. bukan dia ini dia juga pengen investasi punya penghasilan tambahan. Dari kayak kripto itu gimana menurut antum? Belikan kripto kalau kripto itu halal. Kalau Syaratnya yang pertama halal, yang kedua ilmunya benar. emang ada kripto yang halal? Ada. Seperti Kalau menurut orang yang di samping saya ini ya, Bitcoin itu halal. Ada di sini, nggak masuk kamera. itu Saad Khatlan. Mana ikut Oh, saya Saad Khatlan kata Saya beliau. Saad Khatlan. Bisa dicek di Pakar Google fikih. para warga Pakar sekalian. fikih Saudi yang Namanya saya Saad Khatlan. Beliau itu anggota Hay'ah Kibar Ulama. iya. kan? Anggota Masa Hay'ah ya kibar ulama bohong, bodoh hendak kan? Nah, Hay'ah Kibar Ulama itu mungkin kalau di Indonesia kayak MUI itulah. Betul. Bedanya kalau MUI itu independen, kalau Hay'ah Kibar nih berkaitan dengan pemerintah Saudi juga. Betul. Jadi gimana? Menurut antum disarankan nggak Surya dari gajinya beli kripto? Tergantung. Anggap ya asumsinya ini halal ya. Nanti Asumsinya pembahasan halal. soal halal haram nanti Haram lah. nanti kita bahas. Tapi anggap halal. Tinggal caranya. Kalau caranya ternyata bikin boncos, ya janganlah. Antum bukan investasi malah sedekah. Sedekah itu namanya. Kalau mau sedekah mending sedekah sekalian niat sedekah bukan investasi. Kalau caranya benar, masukkan saja. Kalau Gimana cara bedakan benar sama salah? koinnya, Gimana itu? kalau Kan koin dia perlu dituntun, nggak tahu apa-apa dia. Masa- belajar dulu. Itu tonton di FMI ada satu episode Abjad Amwal dengan Abjad Amwal. Iya. Nah, nanti episode kedua menyusul. Di situ akan lebih panjang cara investasinya.